Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis tentang masalah hukum. 40 hadis tentang masalah hukum. Kita sekarang sampai hadis ke berapa, Mbak? Ke-7 ya? Benar ya? Hadis yang ke-7. Baik. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala mengatakan, al-hadits as-sabi'u, hadis yang ke-7. An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, utitu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati, aku bawakan yakni air mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari junub. Aku dekatkan air mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi junub. Faghasala kaffaihi marrataini aw thalathan. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Summa adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya di wadah air tadi. Summa afragha bihi ala farjihi. Kemudian beliau menuangkan ke farjinya. Wa ghasalahu bishimalihi. Lalu beliau basuh pakai tangan kirinya. Summa daraba bishimalihi al-ardha. Kemudian beliau menepukkan tangan kirinya ke tanah. Fadalakaha dalkan syadidan. Lalu digosokkan dengan keras, dengan kuat ke arah tanah. Tsumma tawadda'a wudhu'ahu lis-salati. Kemudian beliau berwudu semacam wudunya beliau tatkala mau salat. Tsumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian beliau menuangkan ke atas kepalanya 3 tuangan. Kulla hafnatin mil'a kaffai. Setiap tuangan itu sepenuh 2 telapak tangannya. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau membasuh semua jasadnya, semua badannya. Tsumma tanaha. Kemudian beliau menjauh an maqamihi, dari tempatnya, tempat berdirinya. Fa ghasala rijlaihi. Lalu beliau membasuh kedua kakinya. Summa ataituhu bil mindil. Kemudian aku pun membawakan untuk beliau handuk, sapu tangan handuk. Faraddahu. Lalu beliau menolaknya. Qadin azanillahu wa iyyakum. Jadi pertemuan kita yang terakhir kemarin adalah tentang sebab orang itu junub. Gitu dah, masalah jima. Maka beliau melanjutkan pembahasan pada pertemuan kita kali ini pada hadis yang ke-7 dengan tata cara mandi junub. Hadis ini para sahabat sekalian diriwayatkan oleh Maimunah.
Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, istri terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri beliau yang pertama itu Khadijah. Itu sampai Khadijah wafat, istri beliau itu tunggal. Dari mulai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun, 40 tahun deh, umur 25 tahun sampai tahun ke-10 kenabian. Berarti sampai umur beliau 50 tahun. Karena beliau jadi nabi umur 40 tahun. 10 kenabian berarti umur 50 tahun. Sampai umur 50 tahun. Berarti 25 tahun beliau itu istrinya satu. Lah beliau itu istrinya banyak. Itu dari umur 50 tahun sampai 63. 13 tahun. Jadi 13 tahun. Suwi ndi? Suwi selawe apa suwi? Sing 13. Iku dalile wong sing kanthi bojo akeh. Jadi lah kuwi lho itu kabah lah tuh ngomong tok. Jadi istri pertama beliau itu Khadijah bintu Khuwailid, jadi bintu Khuwailid. Lah, setelah Khadijah meninggal dunia, maka beliau nikah dengan Saudah di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Lalu beliau 1 bulan kemudian nikah dengan Maimunah, nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, Kemudian satu demi satu istrinya karena berbagai kondisi dan tidak mungkin kita jabarkan. Tapi yang penting istri beliau yang terakhir itu dinikahi pada waktu peristiwa Umratul Qadha. Umratul Qadha itu umroh mengqadha umroh yang tertunda tahun lalu. Jadi dengan ingat peristiwa Hudaybiyah, peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu kan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah niati untuk umrah, niati untuk umrah. Qadarullah tidak jadi umrah, tertahan di Hudaybiyah. Disuruh balik sama orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Singkat cerita, beliau sallallahu alaihi wasallam itu balik dan dijanjikan umrahnya tahun ngarepai, umrahnya tahun depan saja. Maka pada bulan Dzulqa'dah yang sama di tahun yang ke-7, beliau sallallahu alaihi wasallam itu balik ke kota Mekah dan beliau masuk ke kota Mekah selama 3 hari 3 malam. Selama waktu 3 hari 3 malam itulah yakni beliau melakukan ibadah umrah, dan selama waktu itu di saat di sela-sela itu beliau nikah dengan istri terakhirnya Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Jadi Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Maimunah ini adik dari Ummul Fadl. Ummul Fadl itu ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi Ummul Fadl itu ibunya Abdullah ibn Abbas. Ummul Fadl ibn bintul Harith Al-Hilaliyah, istri dari Abbas ibn Abdul Muttalib, istri dari Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi ini istri beliau yang terakhir, Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Baik. Dan Maimunah dari istri Rasulullah, dari Maimunah istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa aku itu menyiapkan tempat dulu air untuk wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam dari junub. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi rumahnya Rasulullah itu rawono sumuri. Dan rata-rata rumah zaman itu di kota Madinah kan duwe sumur. Yo kan duwe bor-boran ya ora ono air zaman itu. Penduduk kota Madinah itu, satu kota Madinah itu ada 4 atau 5 sumur. Lah mereka itu ngangsu. Misalnya yang zaman biyen itu loh di desa-desa ngangsu teko kali, ngangsu teko opo gitu ya, ngangsu. Jadi ngangsu itu jupuk setimba, 2 timba, 3 timba itu diambil dari sumur itu terus dibawa ke rumah, terus dibawa ini ke rumah. Itu kondisi yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan jangan heran kalau ada dalam beberapa riwayat Abdullah bin Abbas itu pernah menyiapkan air wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kamar. Jadi beliau bangun tidur menunggu terus wudhu di kamar. Orang banjir Ustaz? Ya ora lah. Kenapa kok banjir? Kenapa kok gak banjir?
Lah tanah air rumah Rasulullah itu kan tanah campur pasir. Lah ini tanah campur pasir gerujuk banyu. Yo langsung meresep hilang ngono ae. Saiki ngono ya seneng wong. Ini wudu di kamar seneng wong. Ini kayak keramik pakai semen gitu. Sekarang. Nah, itu. Nah, beli itu kalau mandi, beli itu kalau mandi itu harus ada yang nyiapkan airnya. Beliau nyiapkan sendiri atau disiapkan oleh para istrinya. Kata Maimunah di sini, aku nyiapkan air untuk mandinya Rasulullah SAW. Nah, nyiapkan sapiro satu kok wakai orang. Rasulullah itu dulu nih mandi junub itu cuma satu sok. Dibaca sekalian habis ini setelahnya. Ini hadis setelahnya atau nantilah. Ini nanti aja. Jadi beliau itu biasanya kalau wudhu itu satu mud. Nek mandi junub itu satu sok. Ingat ya, mandi zaman itu durung ono sabun, durung ono sampo. Lain jenengan mandi pakai sabun, pakai sampo, terus pakai teme air satu sok, yuk raka-raka rumah peliket kabeh. Ini peliket kabeh soalnya kita bahas. Jadi lah karena mandi itu